Welcome to our channel. Uni Emirat Arab atau UEA saat ini jadi salah satu simpul kemajuan dunia Arab modern. Lihatlah betapa dan bagaimana kemegahan ikon kota-kota di negara ini. Kelihatan tidak masuk akal, ajaib, namun begitulah kenyataannya. Membicarakan UEA, perhatian kita tentu akan tertuju pada ibu kota sekaligus kota terpadatnya, Dubai. Kota yang menyihir mata dunia ini telah populer di seluruh dunia dan merupakan pusat tumpah ruahnya segala hal yang bersinonim dengan glamoritas, kemegahan, dan kemewahan. Di Dubai, keajaiban demi keajaiban terus saja bermunculan. Dari mulai gedung pencakar langit yang menjulang, hotel mewah, sampai pusat perbelanjaan yang berkilauan. Meski begitu, di balik kemegahan dan kilaunya Dubai, kota ini menyimpan sejumlah kenyataan memilukan yang barangkali tidak banyak diketahui. Salah satu yang dimaksud, dan ini cukup ironis, mengingat bagaimana wajah negara ini adalah prostitusi. Seperti halnya kota-kota besar yang telah menjadi destinasi turis mancanegara, prostitusi jauh semakin berkembang di Dubai. Ironisnya, pasangan yang berciuman di depan umum akan dipenjara. Namun, negara menutup mata terhadap 30.000 sampai 45.000 pekerja seks komersial atau PSK di kota ini. Mengapa bisa sebanyak itu? Dan bagaimana industri ini berkembang di Dubai? Prostitusi menurut definisi sederhana adalah praktik yang terlibat dalam aktivitas seksual relatif tidak pandang bulu. Umumnya dengan seseorang yang bukan pasangan, teman atau kenalan dengan motif transaksional. Singkatnya, prostitusi melibatkan tubuh sebagai komoditas seksual, baik itu perempuan maupun laki-laki. Di banyak negara, terutama negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservatisme, prostitusi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya di Indonesia, Malaysia, dan termasuk Uni Emirat Arab. Sebagai fenomena dalam konteks masyarakat urban, prostitusi seringkali mendapat beragam reaksi. Dua narasi besar umumnya terpusat pada dikotomi antara menerima atau menolak disertai alasan masing-masing. Hanya saja, yang menjadi soal dalam konteks ini adalah tidak semua PSK melakukannya atas kehendak sendiri. Seringkali mereka-mereka ini adalah korban dari sindikat perdagangan manusia transnasional. Hal ini juga relevan dalam konteks Dubai. Dalam tulisan A Victim's Crime, Forced Prostitution in the UAE, mayoritas perempuan yang bekerja sebagai PSK di UEA tidak lain merupakan korban perdagangan manusia atau seks, bahkan keduanya. Seiring keterbukaan dan perkembangan kota-kota, prostitusi adalah industri yang mapan dan berkembang di negara ini. Tidak peduli bagaimana dan seperti apa hukumnya, bisnis ini sulit untuk dimatikan, baik dengan kebijakan ataupun sistem sosial. The Guardian melaporkan dalam artikelnya sejak tahun 2010, ada lebih dari sekitar 30.000 PSK yang bekerja di Emirat Dubai. Sementara data dari Tourism Review menunjukkan ada sekitar 45.000 PSK yang teridentifikasi di kota ini. Data tersebut baru di satu kota saja, belum termasuk kota-kota lainnya, termasuk Abu Dhabi. Jelas dalam hukum Uni Emirat Arab, prostitusi merupakan aktivitas yang dilarang. Hukumannya termasuk denda berat dan penjara, serta bagi PSK yang asing umumnya akan dideportasi di UEA. Tercatat pada tahun 2006 negara ini pernah mendeportasi sebanyak 4.300 PSK asing. Menariknya, kendati disebut ilegal, prostitusi nyatanya tersebar luas terutama di Dubai dan Abu Dhabi. Pihak terkait yang berwenang umumnya menutup mata, asalkan dijauhkan dari mata publik. Metode yang sama persis dilakukan di banyak tempat selain negara-negara yang melegalkan.
Dubai mempertaruhkan segalanya ke dalam arus globalisasi dan sangat berhasil, bahkan setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Emirat ini sukses mengembangkan kegiatan layanan dengan pariwisata sebagai garda terdepannya. Segala hal yang sebelumnya dilarang kini ditoleransi. Konsumsi alkohol dibolehkan di hotel, bar, restoran, dan klub malam dengan izin tertentu, meskipun masih dilarang di tempat umum. Biasanya di tempat-tempat itulah layanan PSK menjadi satu penawaran yang sulit untuk dihindari. Satu-satunya cara untuk terhindar tentu saja dengan tidak membelinya. Perdagangan seks di Dubai telah lazim dan eksis selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk menyewa jasa gadis-gadis pendamping selama seseorang tinggal di Emirat Dubai. Di kalangan pelaku industri ada hierarki diam-diam menganggap PSK Cina, Filipina, dan India memiliki nilai yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di Asia Tengah yang masih kurang dihargai daripada perempuan Eropa baik Rusia, Ukraina, atau Barat secara umum. Keberadaan PSK di negara seperti UEA ini membuat Dubai dijuluki Sodom sur Mer atau Sodom dan Gomora. Jim Crane dalam bukunya Dubai, The Story of the World's Fastest City tahun 2009 mencatat, pada tahun 1936, Wali Sheikh Said memaksa para PSK yang kedapatan untuk segera menikah atau pergi. Pada tahun 1950-an dan 60-an, dua nyonya mengendalikan pelacur Persia. Yang satu menguasai distrik lampu merah di Bur Dubai, yang lain di sekitar Nasser Square atau saat ini Bania Square. Di bawah pemerintahan Sheikh Rashid lah, seluruh PSK yang ditangkap harus dideportasi. Meski begitu, kebijakan apapun tampaknya tidak serta-merta menghentikan industri prostitusi di berbagai negara, termasuk UEA. Benar bahwa rumah-rumah bordil di Dubai telah ditutup paksa oleh pemerintah berwenang. Salah satu yang paling terkenal adalah The Cyclone yang ditutup pada tahun 2007, tidak lama setelah diangkat majalah Vanity Fair. Akan tetapi, seperti penutupan Holy Wings di Indonesia, operasi rumah bordil ini tetap terjadi di beberapa tempat. Selain itu, kompleks pelacuran yang oleh para pengunjungnya disebut United Nations of Prostitution atau PBB-nya pelacuran memang telah terkenal seantero dunia. Pasalnya, klub ini kabarnya diperkuat oleh setidaknya 500-an PSK berbagai varian, mulai yang berasal dari Cina, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Rusia, Ukraina, Bulgaria, hingga Taiwan. Popularitas The Cyclone tidak berakhir di kalangan pengunjungnya. Tempat ini sendiri sempat muncul dalam film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Russell Crowe, Body of Lies, yang dirilis pada tahun 2008. Pada akhirnya, seperti yang dipersoalkan dalam ulasan ini, prostitusi secara umum atau PSK khususnya tidak melulu soal moral. Perdagangan manusia jelas merupakan persoalan besar bagi kemanusiaan, termasuk di Dubai. Bagaimana tidak, seringkali kelompok sindikat ini memaksa sejumlah perempuan dari berbagai negara dengan iming-iming pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dan penghidupan yang lebih baik. Dalam konteks UEA, perempuan-perempuan ini setidaknya dipaksa menjadi pelacur dengan dua cara. Mereka yang langsung diperdagangkan ke prostitusi dibujuk ke UEA dengan janji posisi sebagai sekretaris, pemijat, atau pekerja rumah tangga. Rekan senegaranya dan perempuan biasanya digunakan untuk memperdagangkan perempuan karena mereka tampak dapat dipercaya. Mereka sering berbagi cerita positif tentang kehidupan di Dubai sebelum memikat para korbannya ke dalam lingkaran prostitusi. Begitu mereka diperdagangkan untuk seks, bos mereka akan menyita paspornya, lalu membawa mereka ke apartemen penuh sesak dengan perempuan lain yang bernasib sama. Sebagian akan dikunci di kamar tanpa makanan atau air, melecehkan secara verbal, dan memukuli mereka secara fisik sampai mereka menyerah dan setuju untuk bertemu dengan klien.